Jadi Sukhoi 600 ini sudah dilengkapi PSU, sudah dilengkapi seperti ini. Jadi di sini sudah ada dioda, di sini sudah ada elko. Kalau memang ingin belajar merakit sebuah power, ya bisa menggunakan yang seperti ini, yaitu Sukhoi 600. Kalau masalah harga saya tidak tahu juga, karena ini barang bekas saya gunakan. Jadi barangkali setelah jadi nanti ada sahabat-sahabat yang minat untuk rumah tangga, ya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini dalam kondisi cuaca turun hujan. Jadi dilihat bisa di dinding-dinding saya ini udah agak lembab karena hujan. Kali ini saya coba membuat satu video untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat karena sudah ada dipertanyakan oleh sahabat-sahabat. Jadi kali ini saya menjawab dulu untuk pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, kenapa sekarang tidak pernah mereview tentang power rakitan Abang sendiri lagi? Ya, jadi buat sahabat-sahabat untuk power rakitan, karena saya sekarang sudah jarang merakit power. Untuk merakit power sekarang diambil alih senior saya, yaitu Bang Andi. Jadi Bang Andi yang merakit power, jadi saya hanya ke di bagian servis. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Bukan berarti tidak produksi power, kita setiap hari produksi power. Cuman sekarang yang mengerjakan Bang Andi. Jadi seperti itu. Kalau saya sekarang oleh karena Bang Andi tidak paham tentang penyerpisan, jadi saya menyerpis barang-barang sahabat yang masuk, Bang Andi merakit power. Nah, kebanyakan memang untuk sahabat-sahabat yang paham merakit power tapi belum tentu bisa untuk menyerpis. Itu kebanyakan. Jadi kalau untuk merakit power, ya alhamdulillah semuanya pada profesional semua, termasuk Bang Andi kita juga udah senior lah kalau di merakit power. Saya aja udah berguru dengan Bang Andi kita. Tapi untuk di bidang penyerpisan tidak semua perakit power bisa menyerpis. Jadi seperti itu. Maupun menyerpis barang-barang yang udah masuk maupun menyerpis power rakitannya sendiri. Jadi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan begitu bermasalah di bagian kit, lepaskan kit yang bermasalah ganti baru, lepaskan kit yang bermasalah ganti baru. Kebanyakan seperti itu. Nah, contohnya aja nih seperti Bang Andi kita. Bang Andi kita sekarang udah profesional di dalam perakitan power. Saya aja udah lewat. Jadi untuk itu, gimana Bang Di? Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana Bang Di? Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Oh, bisa sedikit-sedikit. Oke lah, kata Bang Andi, alhamdulillah bisalah sedikit-sedikit. Kok gitu, mumpung Bang Andi kita udah bisa sedikit-sedikit, saya mengajak teman-teman ngopi dulu yang belum ngopi. Yuk kita ngopi dulu biar sama-sama enjoy semuanya, sama-sama bisa melek. Oke, sekarang kita lanjut, mic-nya kita dekat biar begitu serupanya kedengaran. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan juga untuk audionya tidak maksudnya untuk audionya jelas kedengaran, maka saya menggunakan mikrofon karena cuaca di luar hujan. Kebetulan juga di ruang kerja saya ini tidak menggunakan deck, jadi hujannya sangat lantang sekali kedengaran. Nah, buat sahabat-sahabat, untuk video saya kali ini ada yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, yang konon menurut informasi sahabat-sahabat kita, Bang saya masih pemula, Bang saya masih belajar dalam merakit power. Nah, bagaimana solusinya kalau saya merakit ini. Jadi di sini buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power, ya boleh menggunakan apa saja. Tapi kalau sahabat-sahabat yang ingin menggunakan yang lebih berkualitas, gunakanlah produknya CKJ. Nah, ini lambangnya CKJ. Kalau ingin menggunakan produk yang berkualitas, apakah yang lain tidak berkualitas? Yang lain juga berkualitas. CKJ juga tidak kalah berkualitas karena sudah menggunakan komponen-komponen yang berkualitas. Tapi masalah harganya, ya pasti ada harga, ada rupa, pasti seperti itu. Ada harga, pasti ada kualitasnya. Jadi seperti itu. Jadi kebetulan juga di sini saya lagi sedang merakit power.
atau amplifier khusus rumah tangga lah khususnya. Ini amplifier bukan pesanan, tapi saya rakit untuk dijual lagi menggunakan barang-barang yang serba bekas daripada numpuk. Jadi saya memanfaatkan untuk di bagian barang-barang ini. Jadi saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat karena sudah ada yang menanyakan. Jadi kali ini saya merakit sebuah power, yaitu power khusus rumah tangga. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan trafo 10 ampere kecil dengan voltase paling besar 32 volt. Terus di sini saya menggunakan kit power menggunakan Sukhoi 600. Jadi Sukhoi 600 ini sudah dilengkapi PSU, sudah dilengkapi seperti ini. Jadi di sini sudah ada dioda, di sini sudah ada elko, dan di sini sudah ada protect atau relaynya untuk memutuskan spekar kalau memang ada permasalahannya. Jadi seperti itu. Dan menggunakan transistor jengkolan seperti ini sebanyak 2 set per mono dan sudah dilengkapi dengan heatsink. Jadi buat sahabat-sahabat yang katanya perakit yang sudah menanyakan kit apa yang bagus, semuanya bagus. Tapi kalau sahabat-sahabat ingin simpelnya merakit sebuah power, ya seperti ini. Sahabat bisa cari yang satu kit ini sudah ada PSU-nya, sudah ada protect-nya, sudah ada heatsinknya. Jadi sahabat-sahabat tinggal memasang. Tapi jatuhnya sahabat-sahabat itu bukan merakit, hanya memasang. Jadi beli box, pasang trafo, pasang kit, pasang semuanya. Jadi bukan merakit, hanya memasang baru. Seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau memang ingin belajar merakit sebuah power, ya bisa menggunakan yang seperti ini, yaitu Sukhoi 600. Kalau masalah harga saya tidak tahu juga, karena ini barang bekas saya gunakan. Jadi barangkali setelah jadi nanti ada sahabat-sahabat yang minat untuk rumah tangga, ya dipersilahkan. Karena ini bukan pesanan. Cuman sayang aja tidak digunakan, itu aja. Terus di sini sudah dilengkapi semua untuk di bagian kit ini. Yang pertama di sini yang ingin saya bagikan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, di sini kebetulan sudah ada saya pasangi kabel. Untuk pemasangan kabel di sini ada 4 lembar kabel di sini yang sudah saya gunakan. Nah, di sini ada CT. Jadi kabel CT ini saya hubungkan langsung ke bagian soket spekar yang warna hitam ini. Jadi CT saya langsungkan. Jadi untuk CT yang masuk ke bagian power, saya mengambil dari soket ini. Dari soket ini langsung masuk ke power. Ini yang warna kuning. Ini kabel khusus di bagian CT. Terus ini di bagian jalur spekar yang sudah melalui protect di power ini yang sudah tersedia seperti ini. Jadi ini khusus di bagian spekar yang masuk ke bagian ini. Terus di sini ada lagi 2 buah kabel saya menggunakan serba hitam, yaitu kabel 32 volt masuk ke bagian kaki tengah dioda, 32 volt masuk ke tengah-tengah kaki dioda. Kebetulan di sini juga sudah ada tulisan, tinggal sahabat ikuti. Jadi yang tulisan AC itu ya langsung dari trafo. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, yang ada tertulis bacaan AC ada di PCB ini. Jadi sahabat pasang kabel dari titik tertentu, titik yang ada tulisan, tinggal gabung tergantung pol yang ingin sahabat gunakan, mau yang berapa pol. Terus di sini ada CT. Harus sahabat gabungkan ke CT, tergantung dari versinya sahabat lagi. Mau digabungkan dari sini boleh, ngambil dari sini juga boleh, tergantung dari sahabatnya. Terus di sini sudah dilengkapi dengan protect spekar. Nah, di sini saya menggunakan untuk di bagian kabel protectnya di sini. Saya menggunakan kabel ini khusus untuk di bagian protect spekar. Jadi saya gunakan untuk protect spekar buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan dari 12 volt, 15 volt bisa sampai 18 volt. Kalau 24 bang, 24 tidak bisa bos, karena sudah terlalu tinggi. Jadi mentoknya sebenarnya 15 volt, 12 volt paling rendah, yang sedangnya 15 volt, terus 18 volt masih bisa. Jadi masih aman. Jadi buat sahabat-sahabat bisa menggunakan untuk di bagian protect, yaitu di sini untuk di bagian trafo ini ada tegangan CT 18, 24, 30 dan 32 volt. Jadi sahabat bisa mengambilkan untuk di bagian CT, untuk di bagian 18-nya ini sahabat tujukan untuk di bagian
relay atau protect speakernya. Sementara yang 32 volt itu sahabat bisa tujukan ke bagian PSU ini. Jadi tinggal sahabat pasang. Jadi sangat mudah sekali untuk memasang sebuah power seperti ini. Tapi beda lagi kalau sahabat menggunakan trafo yang 10 ampere besar. Kemungkinan tidak ada 18-nya. Kemungkinan langsung loncat 24 volt. Nah, itu bagaimana caranya, Bang? Sahabat bisa mengambil di bagian ekstra sebuah trafo ini. Karena di sini ada ekstranya, yaitu CT 12 volt, 15 volt, dan 18 volt. Jadi sahabat bisa mengambil di bagian ekstranya. Jadi sahabat bisa bagi dua di ekstra ini. Sahabat bisa bagi untuk menyalakan kipas dan menyalakan protect speaker. Tapi kalau sahabat menggunakan yang 10 ampere besar, karena 10 ampere besar ada juga yang tidak ada ukuran 12 volt ataupun 15 volt dan 18 volt. Biasanya langsung dari CT lanjut ke 24 volt. Nah, sahabat bisa ambil langsung ke bagian yang 24 voltnya. Tapi kalau sahabat membeli trafo yang ada 12 voltnya, lalu 12 volt, 15 volt, dan 18 volt terus seterusnya, itu boleh sahabat ambil entah itu yang 12 ataupun 15 volt. Jadi sangat mudah sekali buat sahabat-sahabat yang menanyakan untuk pemasangan di bagian instalasi sebuah amplifier ini. Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit sebuah power khusus untuk rumah tangga ataupun sahabat-sahabat yang menanyakan yang katanya pemula, jadi sahabat-sahabat bisa membeli kit yang seperti saya gunakan. Jadi pengerjaannya sangat simpel, sangat mudah sekali. Jadi sambil lihat Bang Andi kita mengerjakan sebuah power, sebelum saya akhiri, saya mengajak teman-teman ngopi lagi. Mantap. Jadi seperti itulah buat sahabat-sahabat cara sahabat-sahabat kalau ingin yang sudah menanyakan untuk merakit power bagaimana caranya. Jadi sangat mudah sekali asalkan tepat dengan pembelian atau pemilihan kitnya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, ya kalau memang ingin lebih mudah ya cari yang sudah lengkap. Satu PCB sudah ada protect speakernya, sudah ada PSU powernya. Jadi sahabat-sahabat tinggal menggabungkan kabel-kabel. Nah, dari hal seperti inilah sahabat-sahabat bisa merakit power, mempelajari sedikit demi sedikit untuk cara pemasangannya. Dan akhirnya nanti sahabat-sahabat bisa mengerjakan yang lebih besar lagi daripada yang sahabat rakit sekarang. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.